Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurul Intan Darul Lambiu dengan NIM 551423036. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Arsitektur. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teori dan Sejarah Arsitektur Mancanegara, yaitu yang berjudul Arsitektur Barat. Baik, langsung saja kita bahas apa itu arsitektur barat. Jadi arsitektur barat itu merujuk pada gaya arsitektur yang berasal dari negara Eropa dan Amerika Utara. Jadi gaya ini memiliki sejarah yang panjang dan telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring waktu. Arsitektur barat mencakup berbagai gaya dan periode. Jadi arsitektur barat itu mencakup berbagai gaya dan periode, yaitu seperti arsitektur klasik Yunani, arsitektur Romawi, arsitektur gotik, arsitektur Renaissance, arsitektur barok, arsitektur neoklasik, arsitektur art nouveau, arsitektur art deco, arsitektur modern, dan yang terakhir ada arsitektur kontemporer. Selanjutnya kita masuk pada agenda yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu menjelaskan arsitektur gotik dan menjelaskan arsitektur neoklasik. Langsung saja kita masuk pada arsitektur gotik. Jadi arsitektur gotik ini adalah gaya arsitektur yang muncul pada abad pertengahan tengah dan akhir. Gaya ini berevolusi dari arsitektur Romanesque dan diteruskan oleh arsitektur Renaissance. Jadi arsitektur gotik ini berasal dari Prancis pada abad ke-12 dan memiliki karakteristik yang unik dan menarik. Baik, selanjutnya kita masuk pada karakteristik arsitektur gotik. Jadi arsitektur gotik ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada ujung yang meruncing. Jadi salah satu ciri khas yang paling terlihat dari arsitektur gotik ini adalah bentuk bangunannya yang meruncing pada bagian eksterior. Ujung-ujung bangunan seringkali memiliki puncak yang meruncing, memberikan kesan vertikal dan kuat. Selanjutnya ada kubah bergaris. Jadi arsitektur gotik ini sering menggunakan kubah bergaris dengan banyak lengkungan runcing. Kubah ini memberikan kesan elegan dan memperkuat kesan vertikal bangunan. Selanjutnya ada vitral. Jadi arsitektur gotik sering menggunakan vitral, yaitu jendela-jendela yang besar yang terbuat dari kaca berwarna. Jadi vitral ini memungkinkan cahaya masuk ke dalam bangunan dengan efek yang indah dan dramatis. Selanjutnya yaitu ornamen yang rumit. Jadi arsitektur gotik sering memiliki ornamen yang rumit dan detail. Ornamen ini dapat ditemukan pada pintu, jendela, dan bagian-bagian lain dari bangunan gotik yang memberikan keindahan dan kekayaan visual. Dan yang terakhir ada bangunan megah. Jadi arsitektur gotik sering ditemukan pada katedral dan gereja-gereja Eropa pada abad pertengahan. Jadi bangunan-bangunan ini memiliki desain yang megah dan mengesankan, dengan lingkungan yang lancip pada bagian interior dan eksterior. Jadi pada kesimpulannya, arsitektur gotik berhasil memberikan inspirasi kepada manusia dalam hal ketaatan dan ketakwaan kepada Tuhan. Karena desainnya yang fenomenal, gaya arsitektur ini juga memiliki hubungan yang erat dengan desain katedral Eropa dan telah menjadi bagian yang penting dari sejarah arsitektur. Selanjutnya kita masuk pada arsitektur neoklasik. Jadi arsitektur neoklasik ini adalah gaya arsitektur yang muncul pada pertengahan abad ke-18 sebagai reaksinya terhadap gaya arsitektur Rokoko dan Barok. Jadi gaya ini didasarkan pada kebangkitan arsitektur klasik Yunani dan Romawi dengan penekanan pada kesederhanaan, simetri, dan proporsi yang harmonis. Selanjutnya kita bahas ciri khas arsitektur neoklasik. Jadi ciri khas neoklasik tersebut yaitu satu, inspirasi klasik. Jadi arsitektur neoklasik terinspirasi oleh arsitektur klasik Yunani dan Romawi. Jadi gaya ini menggunakan elemen-elemen klasik seperti kolom dengan detail Doric, Ionik, dan Corinthian, serta proporsi yang simetris dan harmonis. Selanjutnya ada kesederhanaan dan simetri. Jadi arsitektur neoklasik menekankan kesederhanaan dalam desain dengan menggunakan garis-garis yang bersih dan elegan.
Bangunan neoklasik sendiri sering memiliki tampilan yang rapi dan teratur dengan penekanan pada simetri. Selanjutnya kita masuk pada yang ketiga, yaitu kolom dan fasad. Kolom-kolom yang berdiri bebas adalah salah satu ciri khas yang sering ditemukan dalam arsitektur neoklasik. Jadi kolom-kolom ini sering digunakan untuk mendukung entablatur dan memberikan kesan yang kokoh dan monumental pada bangunan. Dan yang terakhir ada bangunan besar. Jadi arsitektur neoklasik sering digunakan dalam pembangunan besar seperti gedung institusi dan pemerintahan. Contoh terkenal dari arsitektur neoklasik sendiri ada Parthenon di Athena, Yunani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya kali ini mengenai arsitektur barat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah nama. Saya Nurul Intan Darul Ambiu dengan NIM 551423036. Saya mengucapkan terima kasih.